Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan yang ke-20 ini. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam mari kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Para shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan tentang 3 manfaat bersedekah. Para shaimin dan shaimat, kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam disunnahkan untuk melakukan sedekah. Karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Contoh manfaat dan barokah dari bersedekah diantaranya adalah 1. Sedekah menjadi penyebab bertambahnya rizki. Sedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Ada pepatah tentang sedekah yaitu jangan menunggu kaya lalu bersedekah, tapi sedekahlah agar kamu kaya. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah akan melipat pahala sedekah kita berlipat-lipat jumlahnya. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 160, Allah menjanjikan balasan 10 kali bagi mereka yang mau berbuat baik. Bahkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menjanjikan balasan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir binih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261.
Sedekah adalah perantara kepada tercapainya hakikat kebaikan. Di antara manfaat sedekah yang kedua adalah bahwa sedekah adalah bukti nyata hakikat suatu kebaikan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu sukai, dan siapa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surah Al-Imran ayat 92. Para shaimin, shaimat rahimakumullah, maka di sini malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah, yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan selalu mendapatkan kebaikan, orang yang selalu akan ditambah rizkinya, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun ia banyak harta, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan kepada hamba-hambanya yang pemaaf dan bagi hamba-hambanya yang tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Yang terakhir adalah malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hambanya berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berikanlah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Para shaimin wa shaimat yang dimulakan oleh Allah, itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain yang belum saya sebutkan. Setelah menyimak ceramah tentang sedekah ini, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan maksimal dan agar kita terhindar dari api neraka. Kesimpulannya, janganlah kita menunda bersedekah dan jangan jadikan harta kita nantinya menjadi bahan siksaan di dalam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam bersedekah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Aqulu qauli hadza wastaghfiruli wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.